Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu thumma nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa thumma na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Tak henti-hentinya kita sebagai hamba memuji pencipta kita yang memberi kita rezeki, yang memudahkan segala perkara kita, Allah Azza wa Jalla. Tak henti-hentinya lisan ini mengucap alhamdulillah, segala puji hanya baginya. Dari seorang hamba yang banyak atau kekurangan, yang memiliki banyak sekali kelemahan, maka dengan segala kelemahannya itu dia tidak henti-hentinya dan jangan pernah berhenti untuk terus memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang luar biasa yang bisa kita terima, yang mungkin itu tidak pernah kita bisa bayangkan sebagai seorang hamba. Kita mendapat ini, kita mendapat itu, sebenarnya itu di luar jangkauan kita semua. Allah lah yang memudahkan kita untuk bisa mendapatkannya. Allah lah yang memberikan kepada kita itu, dari kesehatan, dari harta, bahkan di puncak itu semua adalah iman wal Islam yang sampai detik ini masih menancap dalam hati-hati kita ini. Dan semoga iman kita, Islam yang ada dalam hati kita ini terus kita bersamai dengan amal perbuatan. Karena tidak cukup hanya dalam hati kita mengimani Allah, kita menyatakan Islam kita di lisan tanpa adanya perbuatan. Maka semoga terus kita bersamai dengan amal-amal perbuatan. Lebih-lebihnya di bulan haram ini, Zulhijjah ini, 10 hari yang terbaik yang Allah bersumpah dengannya, walayalin ashr. Dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan demi malam-malam yang 10. Yang para ulama ahli tafsir menafsirkannya itu adalah 10 hari pertama dari Dzulhijjah, merupakan 10 hari terbaik. Yang para ulama berselisih, apakah lebih baik 10 hari Dzulhijjah ini atau 10 hari Ramadan? Pernah kami sampaikan panjang lebar. Kita semua ada dalam hari-hari tersebut. Marilah kita hiasi hari-hari kita ini, waktu-waktu di dalam 10 hari ini, dengan banyaknya amal-amal soleh yang bisa kita berikan untuk kita nantinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya dari amal kita. Maka dari itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan yang terbaik yang bisa kita berikan. Bukan cuma asal pokoknya sudah oke, saya sholat, saya diperintah sedekah, saya sedekah, tapi dia kurang memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan. Bahkan dikisahkan dari 2 anak Adam yang berkorban
satu tidak diterima, yang satu diterima. Anak Nabi. Ini anak Nabi, didikannya seorang Nabi. Siapa kita dari para Nabi? Didikannya para Nabi. Tapi subhanallah, karena dia kurang perhatikan di dalam beramal, kurbannya tidak diterima oleh Allah. Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima dari apa? Orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar mereka ketika beramal memberikan yang terbaik yang bisa mereka berikan sesuai dengan kadar masing-masing dari kita semua tentunya. Ikhwani wa akhwati fillah. Tadi itu adalah semangat pertama. Semoga di bulan Dzulhijjah ini kita tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Kita yang rugi. Jika bisa kita dengan berpuasa, mari kita berpuasa di 9 hari pertamanya. Kita punya harta, kita bersedekah. Kita perbanyak takbir-takbir. Tidak harus menunggu ketika pada waktu Id. Karena disunahkan pula dalam 10 hari ini takbir yang dia disebut takbir mutlak. Secara mutlak kapanpun, dimanapun silakan, asalkan tempat yang baik. Dia bertakbir, memperbanyak takbir. Itu ada sunnah-sunnah. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah ini adalah Kamis yang kelima. Kita bersama akan mengkaji lanjutan dari kitab Hilyah Thalibul Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu. Insyaallah pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada pasal yang kelima. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk pasal yang ke-6 ya. Sedikit kita mengulas pelajaran yang telah lalu. Telah kita bahas bersama tentang adab thalib ilmi fi hayatihi ilmiyah. Adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiah. Ada adab-adab yang yang disampaikan oleh Syekh Dakar dalam kitabnya ini. Yang pertama, hendaknya mereka memiliki cita-cita yang tinggi. Harus punya cita-cita ketika belajar ilmu itu. Meskipun hanya kajian pada maghrib, harus tetap punya cita-cita yang tinggi. Sehingga nanti ilmunya akan terus bertambah. Dia ingin lebih, ingin mengembangkan ilmunya lebih. Seperti itu. Yang kedua, dia punya semangat yang tinggi. Kemudian dia mengembara, rihlah, bepergian, meninggalkan tempat dia tinggal, meninggalkan rumahnya untuk cari ilmu. Kemudian merapat ilmu dengan tulisan dia, mencatatnya, menjaga ilmu dengan mengamalkannya, mengulang-ulang hafalan, mendalami ilmu dengan menerapkan jalan permasalahan kaidahnya, kemudian bersinggung kepada Allah dalam mencari ilmu, senantiasa bersandar. Kemudian tentang amanah ilmiah, dia harus menjaga bahwasanya ilmu yang diambil sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang Allah di saat itu ketika dia mempelajarinya memberikannya kepada si talib untuk nantinya dia miliki, dia bertanggung jawab dengan ilmunya, dia menjaga ilmunya, amanah ilmiah, kejujuran. Kemudian kita juga telah pelajari tentang perisai junnatul talibul ilmi, perisainya penuntut ilmu. Mungkin diingat, kira-kira perisainya itu apa? Sebuah ucapan ini. Ada yang masih ingat? Telah kita bahas 2 kata. La adri. La adri. Artinya apa ini? Aku tidak tahu. Ini perisai bagi seorang talibul ilmu. Kita bahas banyaknya pada waktunya yang telah lalu. Bahwasanya seorang talibul ilmu tidak boleh dia terus mengatakan adri wa adri wa adri. Aku tahu ini, aku tahu ini, tahu itu. Lebih selamat dia mengerti mengucapkan la adri. Saya tidak tahu. Dan betapa banyak alim ulama dulu mengajar kita mengucapkan ini. Bahkan ketika Imam Ahmad ditanya dengan sekian puluh pertanyaan, dijawab hanya beberapa, sisanya la adri. Dan beliau pun juga mengajarkan pada murid-muridnya, wahai murid-murid sekalian, belajarlah untuk mengatakan la adri, aku tidak tahu. Karena itu akan menjaga hati
bisa lebih selamat, tidak merasa sombong dengan apa yang telah kau punya. Dan memang mungkin boleh jadi engkau belum tahu, tapi seakan engkau hanya ingin menunjukkan saja apa yang kamu punya. Seperti itu. Dan betapa banyak zaman sekarang ya, betapa banyak sekali model dari HP, browsing gitu aja, dia malah sudah pakai berilmu. Padahal tidak seperti itu tahapan mencari ilmu. Bagaimana tentang syarat-syaratnya, bagaimana ketika istidlal mengambil faedah dari dalil tersebut, tidak serta-merta dengan punya, wah aku sudah punya ini, aman dia seorang ahli ilmu, dia syekh. Tidak bisa seperti itu. Itu adalah perisainya penuntut ilmu. Kemudian kita bahas juga tentang masalah model bagi seorang penuntut ilmu, yaitu adalah sa'adu umrika. Model utama seorang yang belajar itu adalah sa'adu umrika. Umur kita, usia kita yang kita punya, apakah 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan 100 tahun lamanya, itu modal yang sebenarnya kita tidak pernah tahu kapan usia ini berakhir. Ya, yang kita rasakan di sekarang inilah kita mencari ilmu. Itulah modal utama kita. Usia yang sekarang masih kita punya, ini adalah modal utama kita. Maka jangan sia-sia usia kita, usia yang masih muda, atau bahkan yang sudah lanjut pun tidak ada kata berhenti dalam mencari ilmu, karena ilmu Allah sangat luas. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, al-ilmu katsir wal 'umru qasir. Ilmu itu luas, banyak, tapi umur kita qasir, pendek sekali. Ya. Maka perhatikan usia-usia yang ada dalam diri kita manfaatkan sebaik mungkin. Itu modal utama kita. Kemudian setelah itu juga ada tentang ijma'un nafs, yang berarti di dalam kehidupan ilmiah seorang talibul ilm, dia perlu untuk memberikan istirahat untuk dirinya. Ada waktu untuk istirahat, rehat sejenak. Makanya ngopi-ngopi tidak apa, ya, majelis-majelis tipis-tipis, tapi jangan terus-terusan. Akhirnya nggak ngaji lah ini ya. Apalagi yang ketika ngaji malah majelis itu malah parah itu. Jangan digabung jadi satu majelis sambil ngaji, tidak bisa. Tidak bisa. Menyampaikan ilmu kemudian ada, masya Allah, tidak bisa. Harus fokus ya. Bahkan saking fokusnya dahulu, kalau digambarkan para talibul ilmi zaman dulu itu, mereka saking antengnya itu, kalau ada burung yang hilang apa? Tanya burungnya nggak pergi. Tapi sekarang pun juga ada, tapi bukan fokus mendengar, tidur. Insya Allah. Tapi insya Allah kita semangat di sini. Hari ini libur ya. Insya Allah tidak banyak aktivitas mungkin yang berat-berat. Semoga saja yang tanggalnya merah ya. Insya Allah. Tanggalnya hitam ya sama saja. Ikhwani wa akhwati, selanjutnya pun juga ada tentang kehidupan ilmiah bagi talibul ilmi. Mereka qira'at tashih wa dhab. Mereka harus membacakan apa yang telah mereka miliki dari ilmu kepada seorang guru, untuk mengkoreksi apa yang masih mereka ternyata ada salah, ada betul, biar mereka jelas apa yang sudah mereka pelajari. Qira'at tashih, membaca untuk minta tasahih, pembenaran. Summa jabul mutawwalat. Kemudian mereka kalau sudah juga harus dalam kehidupan ilmiahnya, mereka juga sering membaca kitab-kitab. Selain dari yang dikaji, ada waktu longgar dia baca, dia harus sudah membaca. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir mungkin husnus su'al. Husnus su'al di dalam kehidupan seorang talibul ilmi sehari-harinya, maka dia juga memiliki adab ini. Husnus su'al, bertanya dengan
yang dari keburukan-keburukan, lawan dari husn. Husn itu baik, bertanya yang baik. Memang tujuannya murni dia tidak tahu, ingin tahu. Itu merupakan suatu hal yang seringkali dia seorang thalibul ilmi, kita semua ini miliki, harus miliki. Kita bertanya, jangan malu untuk bertanya, dan jangan bosan bertanya untuk mencari ilmu. Tidak boleh sungkan dalam mencari ilmu. Allah memerintahkannya. Perintah kata Allah dalam Al-Quran. Fas'alu, ini perintah. Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah. Ini perintah kata Allah kepada mereka ahli ilmu, ahli dzikr yang memiliki ilmu atas apa yang engkau tidak tahu. In kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak tahu kepada suatu perkara, jangan kau tabrak saja, Ustaz seperti ini, enggak apa-apa lah. Jangan, karena tidak tahu kamu amalkan ini bahaya. Ketidaktahuan, kejahilan itu kalau dibiarkan terus, ditabrak terus, bukan berhasil dia akan menjadi orang yang gagal. Ibaratnya kita ambil contoh membangun sebuah rumah. Dia nggak punya ilmunya. Oh, aku tahu, pokoknya ada tiang-tiang, ada fondasi, ada ini. Terus kata mandiri sendiri. Jadi nggak kira-kira? Nggak mungkin. Bengkak biaya. Ternyata salah. Bocor, ada ini pasti. Semua pasti akan seperti itu tanpa ilmu. Bertanya itulah jawabannya. Tapi tanya yang baik. Husnul su'al kata Syekh Bakar di sini. Baik, itu adalah dari perkara-perkara di pasal yang kelima dari adab-adabnya yang sudah kita pelajari bersama. Insyaallah kita masuk pada pasal yang ke-6. Al-Faslu Sadisu. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, at-tahalli bil amal, berhias dengan amal. Tidak hanya seorang thalibul ilmi itu berhias dengan ilmunya, dia telah belajar ilmu, dia menghiasi dirinya dengan ilmu yang dia punya, tapi dia juga menghiasi dirinya dengan apa? Amal perbuatan. Bahkan kalau kita melihat dahulu sahabat Nabi SAW ketika belajar kepada Nabi, itu belajar Al-Quran berapa ayat? 3 ayat, 1 ayat. Mereka dengar dari Nabi, mereka faham, lalu apa? Mereka amalkan. Setelah mereka amalkan, baru mereka nambah lagi. Seperti itu terus, seperti itu. Dan memang didukung juga ayatnya turunnya memang berangsur-angsur. Ya, kalau sekarang kita sudah jadi Al-Quran sudah seperti itu, sudah lengkap 30 juznya dari Al-Fatihahnya sampai Anas. Tinggal kita juga membiasakan sebagai mereka para sahabat dahulu bertahap mengamalkan. Untuk mengamalkan itu tujuan kita mencari ilmu. Dan beramal itu kita jadikan sebagai perhiasan. Jadi ibaratnya kita kalau ketika keluar rumah, kita selalu mencari suatu hal yang baik untuk diri kita. Aku suka pakai pakaian ini, pakai kopiah ini, pakai jam tangan yang ini, pakai kendaraan yang ini, kendaraan yang banyak ya, pakai HP yang ini, kalau HP-nya banyak, misalnya saja. Kita suka berhias dengan perhiasan-perhiasan, apalagi yang kuat. Akan tetapi tentunya masih dalam koridor Islam. Jangan sampai berhias itu terlalu wah sehingga menjadikan syuhrah. Syuhrah itu yang kita sebut dengan bahasa kita mungkin viral ya. Viral itu bisa jadi positif, jadi negatif. Yang negatif itu adalah kalau kita syuhrah, viralnya itu karena ingin mempertontonkan apa yang kita punya, hatta termasuk ilmu kita. Bukan untuk ajang kita memamerkan aku, Masya Allah aku ini. Bukan seperti itu. Tapi tujuannya adalah untuk mengamalkan. Perhiasan-perhiasan itu yang kita kenakan, kita buat amal-amal soleh kita ini seakan-akan perhiasan kita di dalam kehidupan kita sehari.
sholat 5 waktuku, aku berhias dengan sedekahku, setiap hari aku bersedekah. Ini hiasanku kepada Allah, tentunya di mata Allah, bukan di mata manusia. Kemudian aku senantiasa berzikir, lisanku basah dengan mengucap subhanallah. Ini hiasan amal perbuatan dari diriku. Dan masih banyak lagi dari ibadah-ibadah yang itu marilah kita jadikan amal saleh itu sebagai perhiasan kita. Ibaratnya perhiasan yang kita kalau semakin bina semakin senang, kita semakin tampan, semakin masya Allah. Tapi ingat, dipandang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Kalau makhluk justru dari 100 jatuh ya, jatuh tersungkur karena itu menjadi sebuah riya, menjadi sebuah riya karena makhluk yang dia tuju. Amal yang dia kerjakan yang ini dia beri untuk makhluk, biar makhluk mujinya, biar makhluk itu tahu, biar temannya, kerabatnya, saudaranya, tetangganya tahu kalau aku ini begini. Wah, 180 derajat jatuh, tersungkur dia. Maka hendaknya dia berhati-hati dan memotivasi dirinya untuk berhias dengan amalan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Bakar menjelaskan min alamatil ilmi nafi'i, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat ada 6. Ini yang kita bahas pada malam hari ini insyaallah ta'ala. Tanda-tanda seorang talibul ilmi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibarat rezeki itu rezeki yang berkah. Semua ingin mendapat rezeki, apalagi rezeki yang berkah, kan begitu. Ada tambahan rezeki yang berkah, masya Allah. Rezeki saja rasanya masih kurang ya. Kita pengen rezeki berkah, sama. Kita pengen ilmu yang apa? Bermanfaat. Gak sekedar ilmu, jangan. Sebagaimana kita minta istri yang apa? Salihah. Ada lagi nggak? Istri yang salihah yang nggak perlu ya. Masya Allah. Yang sifat-sifatnya bukan jumlahnya ya, tapi sifat-sifatnya ditambah. Sifat-sifatnya ditambah. Bukan salihah atau doa. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Seperti itu. Di dalam ilmu pun juga kita meminta ilmu yang bermanfaat. Tanda-tanda ini disebutkan Syekh ada 6. Ada 6 tanda, ciri-ciri, karakteristik bagaimana ilmu itu menjadi bermanfaat. Yang pertama kata Syekh adalah al-amalu bihi. Al-amalu bihi. Tentunya sebagaimana judul tadi, at-tahalli bil amal, mengamalkan. Itu adalah bagaimana ilmu kita bermanfaat untuk diri kita. Jangan jauh-jauh untuk orang lain. Kita belajar bukan untuk orang lain, bukan tujuan untuk ngajari anak kita, ngajari istrinya, ngajari suaminya, ngajari murid-muridnya, bukan. Untuk diri kita dulu. Jangan jauh-jauh. Kita belajar cari ilmu untuk diri kita yang mengamalkan. Karena kita lebih butuh daripada mereka. Kita lebih butuh. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu surat yang pendek yang sering kita baca sudah mengatakan kita ini semua rugi. Bahkan dengan sumpah lagi Allah menyebutkan ini. Surat apa itu? Al-Asr. Wal-Asr. Demi masa, demi waktu. Allah bersumpah di sini. Mengambil dari salah satu makhluk yang Allah ciptakan di waktu masa di sini. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, bukan cuma satu loh ini, semuanya yang masuk dalam kategori manusia, ya saya, ya antum, kita semuanya manusia lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Kita semua sudah dalam lafaz itu dijelaskan oleh Allah, kita semua ini rugi. Kita ini rugi. Meskipun kita berharta, kita punya jabatan, kita punya segalanya, akan tetapi kemudian Allah menjelaskan kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dalamnya ada
kecuali siapa? Yang pertama yang beriman, kemudian yang kedua yang beramal. Maka ilmu yang bermanfaat itu syarat yang pertama adalah mengamalkan. Tahapannya seperti itu. Dia mendapat ilmu baik itu dari Al-Quran, dari hadis, dari pelajaran adab, ya. Kita sekarang sedang ambil pelajari bersama di sini, atau pelajaran fikih, atau pelajaran sirah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pedoman untuk hamba-hambanya. Itu banyak sekali. Kita ambil untuk kita amalkan. Bagaimana mengamalkannya? Jika tidak tahu, kita bertanya. Jika sudah jelas, tinggal mengamalkan saja. Kan begitu. Seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak merugi selain yang beriman, beramal saleh adalah yang saling menasihati. Saling dari sini bukan cuma satu arah saja, tapi saling itu berapa? Dua. Kita semua saling menasihati. Tidaklah yang di atas, yang di depan panjenengan semua ini lebih baik. Salinglah kita menasihati. Kalau ada yang salah dari saya, tolong saya nasihati. Saya diingatkan. Saling kita menasihati. Janganlah sampai seorang mubaligh, seorang dai merasa dirinya itu yang paling benar, kemudian menyampaikan nasihat tanpa dia menerima nasihat lain. Ini salah. Dia juga harus mau menerima nasihat dari manapun jalannya, karena mungkin Allah yang menjadikan nasihat itu dari jalan yang tidak pernah diduga, sehingga menguji keikhlasannya dia, menguji bagaimana hatinya dia, apakah dia ini seorang hati yang bersih atau kotor dengan kesombongan yang dia miliki, dengan keujuban, kebanggaan diri yang dia punya. Saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang keempat adalah saling menasihati dalam kesabaran, untuk mengingatkan bahwa di akhir zaman ini lebih-lebih Islam itu akan semakin berat. Salinglah kita menasihati. Sabar. Ketika beragama Islam itu sabar. Ketika mengamalkannya pun juga sabar. Ketika saling menasihati pun juga harus punya sabar. Tidak boleh kita menghilangkan sabar. Semua diikat dengan sabar. Bahkan Allah menyebutkan dengan ayat yang menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan beliau. Allah membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dan banyak ayat yang menerangkan hal itu. Membersamai. Tandanya Allah dekat dengan orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar ketika mengerjakan perintah Allah. Sabar ketika menjauhi larangan Allah. Lebih-lebih di akhir zaman yang lebih banyak fitnahnya, lebih banyak godaannya, cobaannya. Kita harus lebih banyak sabar dan saling ingatkan saudara kita. Sabar. Dalam berdakwah pun juga harus sabar. Kita saling ingatkan, sabar, sabar, dan sabar. Sabar maka subur. Mungkin begitu ya. Kalau kita ambil dengan bahasa pepatahnya, sopo sing sabar bakal subur. Gitu ya. Baik. Ikhwan wa akhwati fillah. Itu yang pertama dari tanda amal, tanda ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kata Syekh adalah karahiyatu tazkiyati wal madhi wat takabburi 'ala al-khalqi. Dia membenci, tidak suka untuk dipuji. Seorang yang punya ilmu yang bermanfaat itu tidak suka untuk mendapat. Dia dalam hati, dia selalu menanamkan, aku tidak suka dengan adanya pujian-pujian. Bukan berarti dia dengan mengucapkan ada yang memuji dia, haram, bukan begitu. Jangan pujian, jangan, bukan begitu. Tapi dia memposisikan hatinya, dia itu tidak suka dengan pujian. Karena seorang yang berilmu itu tahu ilmu yang sekarang dia dapat itu dari
Karena dia belajar setengah mati, dia nggak tidur semalaman, dia kuliah luar negeri. Apakah karena itu? Tidak. Allah memudahkan dia bisa belajar, bisa mengalirkan ilmu itu dengan mudah dalam dirinya sehingga dia cepat tangkap. Oh ya, Masya Allah. Seperti itu. Allah yang memudahkan kita untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu. Maka janganlah kita merasa pantas diri untuk mendapatkan pujian. Allah yang pantas mendapatkannya. Kita mengucap alhamdulillah, semua karena Allah. Masya Allah, segala sesuatu atas kehendak Allah. Aku bisa seperti itu, Masya Allah, semua karena Allah. Dia membenci akan pujian. Dan dia tidak suka untuk merasa kesombongan dalam dirinya di atas makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sombong itu penyakit. Orang yang suka dipuji itu nanti akan melahirkan yang namanya kesombongan. Suka dipuji itu akan sombong. Gitu. Orang yang sombong itu muncul karena dia banyak dipuji, banyak dibelu-belu. Akhirnya dia akan jadi sombong. Maka sebagai seorang saudara kita, sama muslim, sama muslimah, kita pun juga jangan juga terlalu memuji banyak. Kita memujinya, kita coba kontrol sehingga kita membuat saudara kita tidak jatuh kepada kesombongan yang itu bisa merusak ilmu yang kita punya, menjadikan ilmu tidak bermanfaat. Bahkan ikhwani wa akhwati fillah, saking bahayanya sombong itu, kita sering diingatkan oleh para ustaz, para dai, tidaklah sombong itu akan merusak ilmu saja, tapi sombong itu akan merusak apa? Merusak tiket masuk surga. Yang bisa kita dapatkan susah payah sekali, itu bisa rusak karena kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidaklah seorang akan masuk surga di sini, man kana fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin, seberat biji sawi, jagung, atom, banyak terjemahannya. Sekecil itu dari kesombongan itu bisa menjadikan seorang tidak masuk surga. Minal kibri, karena kesombongan. Sombong yang sedikit pun itu, awas, bisa bertambah. Yang sedikit itu bahaya, apalagi yang sudah banyak itu kesombongan bisa merusak tingkat dia masuk surga. Tidak mutlak kita katakan apakah dia berarti pasti masuk, tidak bisa kita katakan. Tapi hadisnya mengatakan la yadkhulul jannah. Apakah itu secara mutlak atau dia tidak masuk surga kecuali setelah dibersihkan dulu dosa-dosanya. Tapi intinya dia harus mempertanggungjawabkan kesombongannya itu dengan bisa jadi dimasukkan ke neraka Allah. Wal'iyadu billah, summa la'iyadu billah. Ikhwani wa akhwati fillah, maka marilah kita jaga poin kedua ini agar ilmu kita bermanfaat. Kita tidak suka untuk mendapatkan pujian, karena kita tahu pujian itu seharusnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita bisa mencerna ilmu. Dan janganlah kita terus memupuk itu sehingga nanti bisa menimbulkan kesombongan yang harus kita juga jauhi sejauh-jauhnya. Dan ikhwani wa akhwati fillah, yang ketiga, takathuru tawadhu'ika kullama izdadta ilman. Perbanyak tawadhu. Seorang yang dia ingin ilmunya bermanfaat itu memperbanyak tawadhu dia. Ketika semakin ditambahkan ilmunya, dia semakin tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati, bukan rendah diri. Dia merasa dirinya itu bukan orang yang luar biasa. Sebagaimana patah kita mengucapkan semakin berisi semakin tunduk. Sama. Kita posisikan diri kita semakin tawadhu, kita dapat ilmu baru. Oh, seperti ini ya. Ayo kita semakin buat diri kita menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita nggak merasa diri kita lebih baik dari saudara kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah pun mengingatkan kita, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Barang siapa yang bertawadhu, dia menunjukkan kerendahan dirinya, bukan cuma acting ya. Biar dianggap dia, masya Allah. Itu selalu merendahkan dirinya, benar-benar rendah, nggak sampai rendahnya dia. Bukan cuma acting saja, tapi memang benar-benar dalam hatinya dia memposisikan dia tidak lebih baik dari orang lain. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah mengangkat derajatnya. Padahal dia merendahkan diri, tapi justru derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun dirinya, nggak harus yang punya titel, punya gelar. Siapapun dirinya, kalau dia sudah menunjukkan tawadhu, seakan-akan seorang di sekitarnya, masya Allah, saya tuh sungkan sama fulan. Sampai begitu mungkin. Saking beliau itu masya Allah dengan tawadhunya, apa yang dia punya dari ilmu atau dari apapun yang dia punya, kita ambil keumumannya. Karena hadis ini umum. Tawadhu gak cuma dalam masalah ilmu saja. Barang siapa yang tawadhu karena Allah dalam segala hal, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi di sini kita ambil khusus, yaitu dalam masalah ilmu pun juga, ketika ilmu kita bertambah, kita juga semakin menunjukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-hawbu min hubbi at-taraqqusi wa syuhrati wa dunya. Melarikan diri, menjauh dari cinta akan jabatan, kepopuleran dan dunia. Ini cirinya orang yang ilmunya bermanfaat itu bukan yang selalu inginnya tenar, bukan. Dia sebenarnya kalau bisa menjauh, bukan tujuannya ingin tenar dia. Dia menyampaikan ilmu meskipun cuma satu orang yang hanya dia sampaikan, meskipun dua orang dia sampaikan. Gak harus kalau ramai baru dia mau ceramah, misalnya begitu ya. Itu kalau dari sisi seorang pendaki, bagaimanapun dia menyampaikan ilmu dimanapun, oh ternyata misalkan di tempat yang hanya terbatas kecil, di rumah-rumah diundang, ya tidak apa-apa. Bukan yang harus di masjid besar, harus begini, harus tidak harus. Dia itu ingin menjauh. Sebagaimana kalau kita melihat kisahnya, ada seorang tabi'in yang mulia, namanya Abu Kilabah. Pernah dengar Bapak Ibu? Atau baru dengar? Abu Kilabah, dia seorang imam tabi'in, salah seorang tokoh dari para imam dari generasi tabi'in. Dia adalah seorang yang saking berilmunya ya, itu dia diangkat, diberi kedudukan oleh pemimpin saat itu, amir saat itu. Dia menjadi seorang qadhi, seorang hakim, memberikan fatwa. Terkenal Abu Kilabah rahimahullah ta'ala, sampai suatu hari dia menghilang. Ini hilang, bukan meninggal ya, bukan mati, wafat, bukan, menghilang, hilang sudah. Sampai dipisahkan dalam suatu perjalanan seorang yang bernama Abu Ibrahim rahimahullah, juga salah seorang tokoh pada zamannya tersebut, pergi ke padang pasir tersesat. Padang pasir apa? Tersesat, bayangkan. Padang pasir luas tidak? Luas. Ya. Nyasar dia. Menemukan satu tenda yang sudah usang. Ditemukan ada seorang yang sudah tua, matanya buta, kedua tangan sudah tidak ada. Terlihat dia sangat lemah sekali. Tapi dia terus mengucap, Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku atas makhluk-makhluknya yang semuanya kathir, mimma khalaqa diciptakan.
dengan sebenar-benarnya. Dia mengulang-ulang itu terus. Dan ternyata itu siapa? Abu Kilabah. Singkat kisah ya. Sampai ketika ngobrol panjang sebenarnya, tapi kita tidak bahas itu. Singkat kisah, di akhir ketika pertemuannya dengan Abu Ibrahim, Abu Kilabah dihadiri oleh Abu Ibrahim. Ternyata saat itu di akhir pertemuannya Abu Kilabah meninggal, mati. Rahimahullah. Yang kemudian Abu Ibrahim bingung, dia ini tersesat di padang pasir ya. Terus ada saudara muslimnya dia ini belum tahu. Abu Ibrahim belum tahu Abu Kilabah yang terkenal tidak tahu. Dulu tidak ada fotonya dipajang, tidak tahu, hanya nama saja. Dan belum sempat kenalan namanya siapa. Mas Muka tidak sempat. Jadi ada percakapan tentang nama. Jadi meninggal, dia bingung sampai tiba-tiba ada beberapa rombongan dari yang datang juga dengan muda 3 orang. Ketika mendekat, karena mereka orang-orang yang ternyata dekat dari pemimpin saat itu, mereka tahu ketika melihat Abu Kilabah, dan terkejut pula Abu Ibrahim, ternyata dia adalah Abu Kilabah yang dia telah menghilang. Jadi setelah diberikan jabatan, karena apa kira-kira? Dia ingin menjaga ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Dia takut ketika dalam saat zamannya itu, dengan jabatan yang dia punya bisa merusak ikhlasnya, sampai menjauhnya bagaimana? Kepada fasik. Subhanallah. Dan begitulah kisah tentang Abu Kilabah. Bagaimana dia melarikan diri dari cinta akan jabatan. Saking ini menjaga ilmunya ya. Bukan dia beri ilmu loh. Jauh pasti ingin ilmunya lagi. Jangan berpikir seperti itu. Karena dia sudah takut dengan jabatan yang dia punya ini, justru akan bisa jadi merusak di dalam hatinya, yang itu lebih berbahaya untuk dirinya. Maka jika seorang sudah merasakan ini dari seorang talibul ilm, maka hendaknya dia menjauh. Dia tidak ingin untuk terkenal, populer, karena itu lebih selamat untuk dirinya. Akan tetapi jika ada yang bisa mengkondisikan hatinya, dan itu adalah perkara masing-masing, maka semoga Allah memberikan lebih untuk dirinya yang karena bisa menjaga. Karena dakwah Islam itu disampaikan, tidak semuanya menjauh bersembunyi, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Perlu ada yang memang tampil untuk menyampaikan ayat tersebut. Dan semoga Allah menjaga para asatidzah kita yang memang di dalam posisi tersebut ya. Dan yang kita belum bisa, sudah kita jaga diri kita. Tidak harus kita, aku harus cari. Lebih baik, lebih selamat untuk diri kita. Kita lebih jauh daripada hal-hal dunia tersebut. InsyaAllah Ta'ala. Dan Allah lebih tahu di mana kita yang lebih baik menempatkannya. Itu yang keempat. Yang kelima, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwat fillah. Yang kelima adalah hajru da'wal ilmi. Hajru da'wal ilmi. Dia tidak mengaku memiliki ilmu, tidaklah mengatakan dirinya ana alim, anak ini ulama, anak ini seorang ustaz, seorang kiai, seorang syekh. Tidak. Dia tidak mengatakan dirinya, memposisikan dirinya untuk aku ini seorang berilmu. Masya Allah. Mungkin kita simak ada dulu ya. InsyaAllah kalau kita lanjut sedikit lagi, InsyaAllah poin 5 yang ke-6 InsyaAllah. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati billah, sampai dari kita pada poin yang kelima dari tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, yaitu dia tidak mengakui sebagai seorang yang berilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam syarah ucapan Hajrul Da'wah Ilmi ini adalah alla yad'i al-ilma wa la yaqul ana 'alim. Seorang yang tidak mengaku sebagai seorang yang punya ilmu dengan mengatakan aku adalah seorang yang alim. Kaqauli syair, seperti ucapan penyair, ana bil mujallal wa talab al-thana'i mata ab'ul imamah ta'rifuni. Yang kurang lebih artinya adalah seorang penyair berkata, aku ini seorang anak, seorang bocah yang mencari pujian, kedudukan, talab al-thana'i, ingin dipuji. Kelihatannya saja aku dengan wah apa yang ucapkan. Ketika aku meletakkan imamah surbanku, maksudnya ketika dia sudah kembali ke rumah, dia pulang, ta'rifu, ini kau tahu aku orang biasa, hanya seorang yang biasa saja. Ketika taruh kopiah, lepas pakaian sarungnya, ini seorang yang biasa saja, sebagaimana layaknya manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, tidaklah dia mengaku sebagai seorang yang harus mengagungkanku, tapi beliau merasa bahwasanya ana basyarun mithlukum. Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu, bahwasanya aku ini manusia seperti kalian. Seperti itu. Jangan sebagai seorang manusia minta untuk diagungkan, untuk ditinggikan, merasa punya segalanya. Tidak punya apapun kecuali semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu. Fakullama kana fi majlis tasaddara majlis, ketika setiap ada majlis seorang itu ingin paling depan. Wa idza arada ahadun an yatakallam, kalau ada seorang yang berbicara, qala uskut ana alamika, diam kamu, aku lebih tahu. Awas seperti ini. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin tentang bagaimana kita hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengaku diri kita tidaklah mengaku mempunyai ilmu. Karena memang ilmu kita tidaklah seberapa yang kita punya. Apa yang kita tahu sekarang itu hanya secuil kecil dari ilmunya Allah, kecil sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan ilmunya Allah. Tidak juga ilmu yang sekarang kita ini, ilmunya para imam. Ilmu yang paling tidak juga para sahabat. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita masih sangat jauh. Maka janganlah kita merasa kita paling berilmu, kita paling punya ilmu yang paling benar sendiri. Allah ya akhi, wallah ya ukhti, la isyarat. Kita ini masihlah banyak sekali jahilnya. Maka tadi kami sampaikan, seorang thalib ini harus punya perisai. Apa itu? La adri.
Dia harus pintar mengucapkan la adri, maksudnya dia tahu. Kita itu sebenarnya masih belum tahu, tapi cuma sok-sokan tahu. Itu yang bahaya. Itu kita. Mungkin juga saya. Alhamdulillah. Dan saya berlindung dari itu semua. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit-penyakit ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keenam adalah isa'atul dhanni bin nafs. Suudzon kepada siapa? Nafs, dengan dirinya. Dia merasa dirinya ini masih banyak kurang. Bukan suudzon kepada saudara, tidak boleh kalau itu. Itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Wa ihsanuhu bin nas. Justru kita harus berhusnuzon kepada manusia yang lain. Kepada diri kita bersyukur, kita merasa biarlah, aduh, aku ini berbicara kepada diri kita, kamu ini, maksudnya saya sendiri, masih banyak kurangnya, masih aja seperti ini. Bersyukur kepada dirinya. Ini merupakan hal yang lanjutan dari sikap tawadhu yang tadi dia merendahkan dirinya di manusia. Dia seakan-akan dia menjadikan dirinya bukan minder ya. Ini bukan untuk yang negatif seperti minder, bukan. Tapi dia memposisikan dalam hatinya, dia bersyukur, maksudnya adalah agar dia senantiasa tidak sombong. Masih kurang, masih ada aja salah, kamu lagi salah lagi. Tuh kan? Ya syukur terhadap dirinya, tapi husnuzan kepada yang lainnya. Tanazzuhan 'anil wuqu'i bihim, yang dengannya dia berhati-hati agar tidak jatuh kepada perkara-perkara keburukan yang ada. Udah nggak usah punya orang lain. Lebih penting kita itu diri kita dari keburukan maksiat ini. Apakah saya sudah terbebas dari semuanya, gitu ya? Apakah diri saya sudah terbebas dari yang ini, dari yang ini? Banyak sekali penyakit-penyakit yang mungkin itu karena kita mungkin terlalu fokus sama yang lain, kita melupakan diri kita. Kronis sudah. Tahu-tahu sudah kanker stadium 4. Bukan untuk dia hanya berakhir di dunia, tapi itu dia bawa sampai akhirat. Dan itu yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Maka jangan sampai kita jatuh pada penyakit-penyakit dalam hati kita sehingga itu merusak apa yang sudah kita usahakan, kita dekatkan kepada Allah, kita mengharapkan pahala, mengharap surga, sehingga karena sendiri nilai gitu ya, rusak sebelahnya, rusak semuanya. Jangan sampai karena nila sedikitnya, bukan ikan nila, bukan. Jadi gak ada salahnya makan ikan nila, tidak ada salahnya ya. Jadi ini adalah kiasan bahwa jangan sampai dari hal yang kita tidak pernah koreksi di dalam hati kita yang sedikit itu saja, tiba-tiba itu bisa merusak hati kita sehingga kita sudah penyakitnya kronis. Bukan hanya kita bawa di dunia mati selesai, tidak, sampai di akhirat. Itu yang kita berlindung kepada Allah darinya. Dan itu sebagai penutup. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah mudahkan untuk kita beramal saleh bulan Dzulhijjah ini, kita mendapatkan ampunan, pahala yang berlipat ganda, dan segala yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtar bika fardhu majlis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.